Haleluya, puji Tuhan. Bertemu lagi di Renungan 79, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biar kiranya ini terus menjadi doa kita, menjadi iman kita. Kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan dan hidup kita menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-11. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menerima setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal 25 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak." Renungan pada saat ini saya beri judul kualitas perkataan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu menerima yang namanya hampers? Nah, hampers itu sekeranjang penuh hadiah yang berisi makanan atau barang yang disusun dengan rapi, dihiasi, diberikan pita-pita. Nah, buah apel salah satunya yang sering dijadikan hampers ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang spesial. Mungkin ada yang berulang tahun atau sering juga ada orang-orang yang berkunjung di rumah sakit, dibawakan hampers berisi buah. Nah, ditata dengan rapi, diberi hiasan sehingga hampers ini terlihat cantik dan yang menerima ini menjadi senang. Demikian perkataan dalam ayat ini dikatakan jika perkataan itu tepat. Tepat di sini artinya betul, lurus, pada sasaran atau pada tujuan. Perkataan itu seperti buah apel emas yang diletakkan di tatakan perak atau diletakkan di piring yang berwarna perak. Artinya ada keindahan di sana, ada sukacita bagi yang menerimanya, ada kehormatan bagi orang yang menerimanya. Kalau kita senang diberikan hampers yang dihiasi, ditata dengan sangat indah, apalagi kita menerima buah apel emas yang ditatakan perak. Luar biasa ya. Luar biasa keindahannya, luar biasa kita penuh sukacita, kita menerimanya. Demikian perkataan dalam ayat ini dikatakan, perkataan itu artinya bernilai, artinya perkataan itu harus ada keindahannya. Ada sukacita bagi orang yang menerima setiap perkataan kita. Ada kehormatan bagi orang yang menerima perkataan kita, seharusnya ya demikian. Pentingnya kita berkata-kata dengan hikmat Bapak Ibu Saudara. Perkataan hikmat itu tidak hanya membangkitkan iman, juga dapat menghadirkan sukacita, dapat menghadirkan kehormatan jika tepat pada waktunya. Firman Tuhan katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel yang ditata di atas piring perak. Saudara mungkin pernah mendengar pepatah yang berkata, waktu yang menentukan segalanya. Dalam firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa waktu yang tepat berlaku juga bagi setiap perkataan kita. Ketika kita mengeluarkan perkataan dengan tepat, di waktu yang tepat, luar biasa keindahannya. Bagaimana agar kita dapat mengeluarkan perkataan yang tepat? Yaitu kita datang sama Tuhan, tanya kepada Tuhan. Perkataan yang dari Tuhan itu menghadirkan mujizat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeskel 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Yeskel. Untuk Yeskel bernubuat kepada tulang-tulang yang kering. Dan Yeskel bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan kalau kita baca di sana. Maka dikatakan tulang-tulang itu pun hidup kembali menjadi tentara yang besar. Itulah sebabnya kita butuh hikmat Tuhan sebelum kita berkata-kata. Perkataan yang daripada Tuhan itu menghadirkan mujizat.
minta Tuhan untuk menuntun setiap perkataan kita. Kita minta Tuhan untuk menuntun setiap kata demi kata yang keluar di dalam kehidupan kita. Seperti Yeskiel, tentu Yeskiel punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menaruh apa yang harus Tuhan perintahkan kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang yang kering itu. Dan Yeskiel melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan perintahkan kepada dia. Tentu dibutuhkan ketaatan di sana. Dibutuhkan kepekaan di sana untuk kita dapat mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita perkatakan. Yeskiel juga taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Tuntunan Roh Kudus saat kita berbicara kepada orang lain itu sangat penting. Sehingga kita tidak sembarangan untuk berkata-kata. Mungkin Bapak Ibu ada saudara, ada rekan-rekan kerja, rekan sepelayanan, atau keluarga teman-teman kita yang datang kepada kita untuk curhat misalnya, atau ingin meminta nasihat, atau ingin sharing. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar di dalam kehidupan kita tidak perkataan yang kosong, bukan perkataan-perkataan yang tidak bernilai. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Perkataan yang daripada Tuhan itu menghadirkan mujizat. Perkataan yang daripada Tuhan itu menghadirkan perubahan dan mengubahkan keadaan kita. Mengubahkan keadaan mungkin orang-orang yang datang kepada kita. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin ada orang-orang terdekat kita yang curhat kepada kita, meminta nasihat, sharing. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang dapat mengubahkan kehidupan mereka. Perkataan yang dapat memberkati kehidupan mereka. Kita hari-hari ini terus berkata bahwa revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kualitas perkataan itu bukan dinilai dari seberapa banyak kata-kata yang kita sampaikan. Bukan seberapa pandainya, seberapa indahnya kita menyusun kata-kata kita, kita merangkai kata-kata kita. Tetapi perkataan yang berkualitas adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan yang berdampak, perkataan yang dapat mengubahkan sesuatu menjadi lebih baik. Mungkin ketika ada orang yang berduka, kita memberi support kepada mereka. Ada orang-orang yang mungkin lagi butuh semangat, butuh disupport. Kita tidak datang untuk melemahkan mereka, tetapi kita datang memberi semangat, membangkitkan semangat mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa diucapkan tepat pada waktunya. Di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21 di sana firman Tuhan katakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Sungguh kita perlu hikmat yang daripada Tuhan ya Bapak Ibu. Orang yang kurang berakal budi dikatakan adalah orang-orang bodoh. Tetapi biarlah bibir kita dikatakan dapat mengembalakan banyak orang. Bibir kita ini dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi di ayat yang ke-19 dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kadang-kadang kita harus menahan perkataan kita. Kita harus berkata-kata melihat keadaan, situasi, waktu yang tepat. Kita tidak sembarangan mengeluarkan perkataan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 7b, di sana dikatakan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Melihat keadaan, melihat situasi, kapan kita harus bicara, kapan kita harus menahan diri. Daud di dalam doanya, Mazmur 141 ayatnya yang ketiga, dikatakan, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Agar perkataan kita ini tidak menjadi sia-sia. Kita minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus, tuntun setiap perkataan kita.
sehingga tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7, seperti melempari mutiara kepada babi menjadi percuma. Karena itu kenapa kita harus seperti Daud katakan bahwa awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di dalam Amsal juga tadi kita sudah baca bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Di dalam ayat pokok kita katakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah sangat bernilai, sangat indah. Nah, seperti di Matius katakan bahwa agar jangan sampai perkataan kita, nasihat kita seperti melempari mutiara kepada babi. Artinya percuma, tidak ada gunanya, menjadi tidak berharga ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita dengan sembarangan. Jadi biarlah berkualitas perkataan kita yang kita ucapkan, tepat waktu, dapat berdampak, dapat mengubahkan kehidupan orang lain. Kualitas perkataan, ingatlah kebenaran firman Tuhan ini, sehingga setiap hari kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus ditegur oleh Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga itu dapat mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin sempurna seperti yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang Tuhan, berkati setiap perkataan-perkataan kami, sehingga lewat setiap perkataan kami dapat memberkati orang lain Tuhan. Perkataan-perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan yang berkualitas, bukan perkataan-perkataan yang kosong yang tidak ada nilainya. Terima kasih banyak Bapak yang baik, berkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan kesehatan, kekuatan di dalam usaha mereka, pekerjaan, pendidikan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berlimpah kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.